Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Pada video kali ini, kita akan membahas soal tryout program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Khususnya untuk guru matematika ya. Nah, saya mengikuti tryout itu hari Senin tanggal 15 bulan 3 2021 pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, tapi sebelum dimulai, saya akan menginformasikan bahwa saya sudah mengumpulkan bahan ajar dengan soal-soal matematika dan bahan ajar dan soal-soal tentang pedagogi. Bagi yang memerlukan, silakan komen ya di kolom komentar. Sertakan apa yang diperlukan. Misalkan, Kak, saya butuh modul dan soal pedagogi. Tolong kirimkan ke emailnya. Ya, email harus jelas supaya saya dapat mengirimkan. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai ke soal nomor pertama. Di sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk 8. Jarak antara E ke bidang A, F, H adalah. Oke, berarti kita punya ini E ke bidang AFH. Sebentar, saya ganti dulu ya. AFH. A ke F ke H. Oke, jarak titik ke bidang. Berarti lebih enak kita buat dulu segi 4. A ke C, E ke G. Sehingga nanti kita akan bertemu seperti ini. Kita punya E di sini A, di sini C, dan di sini G. Nah, jarak A ke AFH itu berarti ke tengah-tengah EG kan? Berarti A ke EG. Nah, berarti jarak itu tegak lurus ke C, ke sini. Ya, berarti kalau saya gambar lagi di sini ada tengah-tengah nih. Berarti nah, garis ini akan sama. Ya. Jadi untuk jarak E ke bidang AFH itu sama dengan 1/3-nya. Jadi 1/3 diagonal ruang. Ya. Berarti 1/3 panjang diagonalnya 8, berarti 8 akar 3 sama dengan 8/3 akar 3. Ada 8/3 akar 3? Ada. Jawabannya adalah D. Ya. Seperti itu. Sekali lagi, kalau misalkan titik ke bidang, bisa kita buat segi 4 dulu. Siapa tahu ada cantik seperti ini. Ya, setiap ruas garis itu sama. Jadi di sini E ke bidang ini atau ke bidang AFH itu jaraknya 1/3 dari diagonal ruang. Oke, semoga jelas. Soal selanjutnya. Nilai lim X mendekati tak hingga sin X kurangi 2 per X kuadrat min 3X ditambah 2 sama dengan. Ini limit trigonometri tak hingga ya. Limit tak hingga trigonometri sama aja ya. Kita punya teorinya dulu. Lim X mendekati tak hingga itu kalau kita punya sin X per X itu hasilnya pasti 0. Kemudian lim X mendekati tak hingga cos X per X sama dengan juga 0. Begitu dibalik juga ya. Nah, jadi tujuan kita akan mencari nilai sin yang sama-sama ya. Sama-sama X. Kalau di sini mungkin kita lihat sama-sama X min 2. Kita lihat dulu ya dari mana samanya. Lim X mendekati tak hingga, kita punya sin X mendekati 2 per faktorkan di bawahnya. Kita punya X min 2, X min 1. Oke, udah sama ya. Sesuai dengan teori pasti hasilnya 0. Lim X mendekati tak hingga 0 per X min 1. 0 per X min 1, berapapun hasilnya dibagi 0, hasilnya pasti 0. Itu jawabannya adalah yang C. Oke, semoga jelas. Kita lanjut. Bayang garis 2X min 3Y sama dengan 5 oleh transformasi matriks 2 min 1, 5 min 3 adalah. Oke, pertama kali kita harus cari adalah bayangan X absen dan Y absen.
Dari mana? Dari matriksnya, yaitu 2 min 1 5 min 3 dikali X dan Y, itu titiknya. Sehingga kita punya X absen dan Y absen itu sama dengan 2 kali X, 2X, negatif 1 kali Y, negatif Y, 5 kali X, 5X, negatif 3 kali Y, negatif 3Y. Sehingga kita punya persamaan X absen itu sama dengan 2X dikurangi Y. Jadi kita bisa ubah menjadi Y sama dengan 2X min X absen. Terus persamaan kedua kita punya Y absen sama dengan 5X dikurangi 3Y. Nah, Y-nya kita tahu 2X min X absen ya. Jadi kita punya Y absen sama dengan 5X dikurangi 3 kali 2X min X absen. Berarti kita punya Y absen sama dengan 5X dikurangi 6X ditambah 3X absen. Jadi kita punya Y absen sama dengan min X ditambah 3X absen. Tukar tempat, X sama dengan 3X absen dikurangi Y absen. Oke, kita punya X-nya ini. Kita cari Y-nya. Cari Y-nya masukin ke mana? Saya masukin ke kawal ya. Masukinnya ke yang X absen sama dengan 2X min Y. X absen sama dengan 2. X-nya berubah menjadi 3X absen dikurangi Y absen dikurangi Y. Tukar tempat jadi Y sama dengan 6X dikurangi 2Y absen dikurangi X absen. Absen ya, berarti kita punya Y sama dengan 5X absen dikurangi 2Y absen. Nah, setelah kita tahu X sama dengan Y sama dengan, kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan yang diminta. Ya, substitusi ke persamaan. Kita punya 2X min 3Y sama dengan 5. Berarti kita punya 2 dikali X-nya ganti dengan 3X absen dikurangi Y absen. Dikurangi 3, Y-nya berubah menjadi 5X absen dikurangi 2Y absen sama dengan 5. 2 kali 3, 6X absen dikurangi 2Y absen dikurangi 15X absen ditambah 6Y absen sama dengan 5. 6 dikurangi 15 min 9X absen min 2 ditambah 6 ditambah 4Y absen sama dengan 5. Jadi bayangannya adalah min 9X ditambah 4Y sama dengan 5. Min 9X ditambah 4Y sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, semoga jelas. Soal selanjutnya. Inpus matriks A sama dengan 4 min 8, 1 min 3 adalah. Oke, kita cari inpus ya. Mengingatkan kembali, rumus inpus adalah A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A dikali A join. A join itu apa? D dan A bertukar tempat, B sama C bertukar tanda. Ya. Oke, kita lihat. A absennya itu sama dengan 1 per determinan, B kali min 4, 4 kali min 3, berarti 4 kali min 3 dikurangi 1 kali min 8, 1 dikali min 8. Ya, dikali A joinnya. A sama D bertukar tempat, berarti kita punya min 3 dan 4. B sama C bertukar tanda, asalnya negatif jadi positif, asalnya positif jadi negatif. Berarti kita punya 1 per min 12 ditambah 8 min 3, 8 min 1, 4. Berarti kita punya min 1 per 4 min 3 min 1, 8, 4. Berarti kita punya 3 per 4 min 2 1 per 4 min 1. Jawabannya adalah yang E. Oke, semoga jelas. Lanjut soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, segitiga semuanya ya. Apabila pola tersebut dilanjutkan, tentukan banyak segitiga hitam atau gelap pada gambar ke n-1. Oke, semuanya kalau kita analisis ABC semuanya UN tambah 1 ya. Berbeda intinya ya. Oke,
Kalau saya jujur saja ketika mengerjakan lupa lagi rumusnya atau formulanya. Tapi saya ketika ketemu soal seperti ini nggak pernah menyerah. Ketika saya lupa rumus, saya langsung substitusi percobaan. Misalkan saya punya N-nya sama dengan 1. Berarti kita punya, coba yang A ya. U2 sama dengan 3 pangkat 1. Berarti U2 itu sama dengan 3. Kita lihat ini kan U1, U2. Segitiga hitamnya ada berapa? Ada 3. Oke, berarti ini betul. Coba N sama dengan 2. Berarti kita punya U2 tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2. Jadi U3 sama dengan 9. Kita lihat di sini U3 betul nggak 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti satu lagi. UN tambah 1, kita ganti N-nya dengan 3. Berarti sama dengan U3 tambah 1. U4 sama dengan 3 pangkat 3. Berarti sama dengan 27. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti 9. 9 kali 3, 27. Berarti udah aja. Jawabannya adalah yang A. Ya. Sekali lagi, ketika ketemu soal seperti ini, lupa rumus atau lupa formula yang harus digunakan, udah aja pakai cara coba-coba. Walaupun menghabiskan waktu, tapi setidaknya lah kita dapat soal itu jawabannya betul ya, walaupun dengan coba-coba. Oke, semoga puas. Bila ada caranya, bolehlah kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Soal selanjutnya ya, semoga puas. Soal selanjutnya, Andre, Bagas, Carolina, dan Nesta akan bekerja secara bergilir. Banyaknya urutan bekerja yang dapat disusun dengan Andre selalu pada giliran terakhir. Berarti ini adalah aturan ya, aturan penempatan ya. Karena di sini ada 4 orang, saya bikin dulu 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Katanya Andre wajib terakhir. Berarti ini pasti diisi oleh Andre. Lihat di depannya. Yang pertama bebaskan, ada 3 orang. Berarti antara Bagas, Carolina, Deska. Berarti di sini boleh 3 dikali sisanya 2. Sisanya 1. Di sini kan sudah pasti ada, jadi pasti 1. Tinggal kalikan 3 kali 2 kali 1, itu hasilnya adalah 6. Ini biasanya aturan perkalian ya. Jadi jawabannya udah jelas adalah yang D ya. Nah, ya. Semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Nilai ujian kemampuan bahasa dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan pada tabel berikut. 5 frekuensinya 11, 6 frekuensinya 21, nilainya 749, 823, 916. Seorang peserta dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi atau sama dengan rata-rata ujian tersebut. Banyaknya peserta yang tidak lulus. Oke, ini data tunggal ya, berarti tinggal kalikan. Kita punya 5 kali 11 ditambah 6 kali 21 ditambah 7 kali 49 ditambah 8 kali 23 ditambah 9 kali 16 dibagi dengan totalnya ada 11 ditambah 21 ditambah 49 ditambah 23 ditambah 16. 11 kali 5 itu 55. 6 kali 21 126. 7 kali 49 itu 343. 8 kali 23 itu 184. 16 kali 9 itu adalah 144 dibagi dengan ini jadi 70, ini jadi 50, 70 tambah 50 jadi 120. Hasilnya adalah 852 dibagi dengan 120. Hasilnya adalah 7,1. Berarti yang di bawah 7,1 dinyatakan gagal. Ada berapa?
ada 11 ditambah 21 ditambah 49. Jadi gagal itu sama dengan 11 ditambah 21 ditambah 49. Jadi hasilnya adalah 81. Jawabannya adalah D, 81. Ya, seperti itu ya. Semoga jelas. Ke soal selanjutnya. Nilai lim X mendekati 0, X dikurangi akar X kuadrat dikurangi 5 sama dengan titik-titik. Kita substitusikan dulu. Tahingga dikurangi tahingga kuadrat dikurangi tahingga akar, kan jadi tahingga lagi. Tahingga dikurangi tahingga itu namanya bentuk tentu. Oleh karena itu kita harus reka-reka supaya jadi bentuk tentu ya. Kalau saya merekanya itu lebih suka ke dalam ini buat dulu kuadrat atau akar dikuadratkan ya. Jadi kita punya akar dari X kuadrat dikurangi akar dari X kuadrat min 5. Ininya sudah sama, berarti kita bisa menggunakan rumus B dikurangi P per 2 akar A. A nya yang mana? A nya yang kuadrat. Ini A, ini A. B nya karena nggak ada berarti B0. Ini adalah yang P ya. Jadi kita punya 0 dikurangi min 5 per 2 akar A nya berapa di sini? 1. Berarti kita punya 5 per 2 atau 2,5. Jawabannya adalah yang C. Ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Lingkaran dari dalam kurung P dan Q, maka negasi R adalah, kalau dilihat dari jawabannya itu kita P dan Q-nya tidak berubah ya. Oh, ada yang berubah. Tapi kemungkinan tidak berubah ya. Kenapa? Karena kita tahu lingkaran P maka R itu ekuivalen dengan P dan negasi R. Ya, ekuivalennya. Sehingga kita punya di soal adalah P dan Q maka negasi R. Kita akan buat lingkaran atau negasinya. Berarti di sininya tetap ya P dan Q dan ya negasi R berarti jar R. Negasi dinegasikan adalah R. Berarti jawabannya adalah langsung C. Gampang kan? Jangan diambil sulit ya untuk logika. Semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4X min 3 diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah. Oke, kita tulis dulu apa yang kita butuhkan atau rumus yang kita gunakan. Integral dari X1 X2 Pi dalam kurung R1 dikurangi R2. X1 X2 adalah nanti kita dapat dari Y1 sama dengan Y2 ya. R1 nya kita dapat ini, kalau digambar ini di atas ya, dikurangi R2 ya. Silakan gambar sendiri, buktikan. Oke, kita cari dulu X1 dan X2 nya. Kita punya Y1 sama dengan Y2. Y1 nya saya anggap sebagai X kuadrat sama dengan 4X min 3. Saya satu daerahkan menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan bisa menjadi X min 1, X min 3. Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. So, masukkan ke dalam rumus. Jadi integral 1, 3 Pi R1-nya saya anggap jadi 4X dikurangi 3 kuadrat dikurangi X kuadrat dikuadratkan lagi. Upaya ini rumusnya harus dikuadrat ya. Oke, jadi kita punya P jadi 16X pangkat 2 dikurangi 24X ditambah 9 dikurangi X pangkat 4. Oke, kita integralkan. Jadi kita punya P dalam kurung 16 per 3X pangkat 3. Jangan lupa ya, tambah 1 dibagi ke kanan. Terus dikurangi 24 bagi 2, 12X pangkat 2 ditambah 9X dikurang 1 per 5X pangkat 5. Batasnya 1 sama 3.
Oke, kita substitusikan dengan 3 dulu. Berarti kita punya Pi 16 per 3, 3 pangkat 3 dikurangi 12, 3 pangkat 2 ditambah 9 dikurangi 1 per 5, 3 pangkat 5 dikurangi 16 per 3, 1 pangkat 3 dikurangi 12, 1 pangkat 2 ditambah 9 kali 1 dikurang 1 per 5, 1 pangkat 5. Berarti kita punya Pi dalam kurung 16 per 3 pangkat 27 dikurangi 12 pangkat kali 9 ditambah 9 kali 3 dikurangi 1 per 5, 243 dikurangi 16 per 3 kali 1 dikurangi ditambah ya, tambah 12 kali 1 dikurang 9 kali 1 dikurang 1 per 5 kali 1. Oke, sama-sama ya, 16. Berarti kita punya bisa disederhanakan jadi 16 per 3, 27 kurang 1, dikurangi 12, 9 dikurang 1, ditambah 9, 3 kurang 1, dikurang 1 per 5, 243 kurang 1. Oke, ini Pi-nya jangan lupa. Berarti Pi 27 kali 16 bagi 3. Kita punya berarti 416 per 3 dikurangi 96 ditambah 2 kali 9, 18 dikurangi 242 per 5. Oke. Kita lanjutkan ke sini, berarti samakan penyebutnya dengan 15. 15 bagi 3 kali 5 berarti 15 bagi 3 kali 4 15. Kita punya 2080 dikurangi 15 kali 96 1440 ditambah 15 kali 18 270 dikurang 3 kali 242 726. Oke. Kalau kita hitung nanti ketemu adalah 184 per 15 sama dengan 12 4 per 15. Jawabannya adalah yang A. Ya, semoga jelas. Nomor selanjutnya. Pada balok ABCD EFGH, pernyataan berikut ini yang benar adalah garis FB bersilangan dengan DC. FB ini berarti ya. FB dengan DC. Oke, yang namanya bersilang itu bila kita tarik garis sejauh apapun tidak akan bertemu di satu titik. Kita lihat CD sama FB akan bertemu satu titik enggak? Enggak. Ditarik garis panjang apapun tidak akan bertemu dalam satu titik. Oh, berarti langsung ketemu. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita coba dulu yang B. AD bersilangan dengan FGF. AD ini kan AD dengan GF. Ini bukan bersilangan. Ini sejajar. Ya. Karena ini tegak lurus, sejajar, ya. ABCD berarti garis yang bawah ya. Dengan DH. Itu bukan sejajar, tapi berpotongan karena bertemu di satu titik. Ya. Kemudian ABCD bersilangan dengan HD. Bukan bersilangan, tapi berpotongan ya. Masih salah lagi. Ini bukan bersilangan, tapi berpotongan. Ini bukan sejajar, tapi berpotongan. Ya, AD bukan bersilangan, tapi terdapat sejajar. AB sejajar dengan CG. Ini bukan sejajar, tapi bersilangan. Karena ditarik garis sepanjang apapun, tidak akan bertemu di satu titik. Oke, semoga jelas. Terima kasih.
Soal selanjutnya. Hasil dari kuadrat dari min 5x tambah 2 adalah, oke, ini soal standar ya. Berarti tinggal kita min 5x kuadrat. Berarti hasilnya adalah 25x kuadrat. Min 5 kali 2 min 10 kali 2 min 20x. 2 kuadrat tambah 4. Berarti 25x kuadrat min 20x tambah 4. Ini soal standar ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Azizan dan Heri mengikuti kursus renang. Jadwal kursus renang Azizan 9 hari sekali, sedangkan Heri setiap 6 hari sekali. Jika pada hari Kamis 18 Februari 2021 mereka berlatih bersama-sama, maka mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada hari dan tanggal. Oke, saya kasih modal itu ya, kalender di bulan Februari 2021. Oke, kita lihat dulu. Yang diketahui, Azizan 9 hari sekali, Heri 6. Berarti KPK-nya adalah 18. Berarti 18 hari ke depan mereka akan bersama-sama lagi. Kita mulai dari 18 Februari ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 berarti tanggal 8 Maret hari Senin. 8 Maret berarti jawabannya adalah Senin 8 Maret. Oke, semoga jelas. Soal selanjutnya. Pernyataannya ekuivalen dengan pernyataan jika laba tinggi perusahaan maka karyawan sejahtera. Ini kita punya P maka Q. Ini akan ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Negasi Q berarti karyawan tidak sejahtera. Karyawan tidak sejahtera ini 1, 2. Maka tinggi berarti tidak tinggi. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Ya, logika itu cuma pemahaman, harus ingat teori-teorinya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, ini segitiga ya diasir. Jika luas daerah yang diasir adalah 20 cm persegi, maka luas daerah yang tidak diasir. Oke, luas yang diasir adalah luas segitiga ya. Berarti luas segitiga itu sama dengan alas segitiga dikali tinggi segitiga per 2. Luas segitiga ada 20 sama dengan alas segitiga dikali tinggi segitiga per 2. Berarti kalikan silang 40 itu sama dengan alas segitiga dikali tinggi segitiga. Kita lihat persegi ini. Persegi ini itu alas kali tinggi ya. Alasnya itu ini 1, ini sama dengan ini sama dengan ini, berarti alasnya itu atau panjangnya itu sama dengan 3 kali alas segitiga. Lebarnya sama dengan tinggi segitiga. Berarti kita cari luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Berarti panjangnya 3 kali alas segitiga dikali tinggi segitiga. 3 kali alas segitiga kali tinggi segitiga itu 40. Berarti sama dengan 120. Ditanyakan adalah luas yang tidak diasir. Berarti luas yang tidak diasir sama dengan luas segi 4 dikurangi luas segi 3. 120 dikurangi 20. Berarti hasilnya adalah 100. Jawabannya adalah 100. Oke, semoga jelas. Soal selanjutnya. Kontraposisi dari pernyataan jika X bilangan bulat, maka X kuadrat ditambah 2X lebih besar daripada 11 adalah kontraposisi. Kalau kontraposisi itu saya selalu memakai kata kunci adalah dibalik dan dinegasikan. Ya, dibalik dan negasikan. Maksudnya gimana? Asalnya P maka Q, balik jadi Q maka P. Tapi jangan lupa dinegasikan. Ya. Sehingga kalau di sini ada
adalah P, di sini adalah Q. Berarti kita punya jika X kuadrat ditambah 2X lebih dari, jadi kurang dari 11, berarti antara B sama E ya. Maka X bukan bilangan bulat. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya ingat ya, kalau kontraposisi dibalik dan dinegasikan, tambahan skala tanggung. Ada inverse itu artinya dinegasikan. Berarti awalnya P maka Q, sehingga menjadi negasi P maka negasi Q. Kalau converse itu dibalik. Awalnya P maka Q, sehingga menjadi Q maka P. Kontraposisi dibalik dan dinegasikan. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soalnya. Nilai dari integral 0 sampai 1/3 pi sin 2x ditambah 3 cos x dx. Oke, berarti yang paling kompleks itu adalah integral sin 2x. Kita coba dulu integral sin 2x dx. Berarti kita punya u itu sama dengan 2x. Berarti du itu sama dengan 2. Ini jangan lupa dx ya. Oke, berarti kita punya dx itu sama dengan 1/2 du. Makanya berubah menjadi integral sin u setengah du. dx-nya berubah ya. Berarti kita punya sin berubah menjadi min cos. U berubah menjadi 2x kali 1/2 du. Berarti berubah menjadi min 1/2 cos 2x. Oke. Berarti ini kita punya soal adalah integral dari 0 1/3 pi sin 2x ditambah 3 cos x. Oke, integral ini berubah jadi tadi apa? Min setengah cos 2x ditambah 3 sin x. Dari mulai 1/3 pi itu 60. Oke, kita punya min setengah cos 2 kali 60, 120 ditambah 3 kali sin 60 ya, dikurangi min setengah kali cos 0 ditambah 3 kali sin 0. Kita punya di sini min setengah cos 120 adalah min setengah ditambah 3 kali sin 60 itu adalah setengah akar 3 dikurangi dalam kurung min setengah cos 0 itu 1, sin 0 adalah 0. Berarti kita punya adalah 1/4 ditambah 3/2 ditambah 1/2. Ya, ini 0. Berarti kita bisa sederhanakan 1/4 tambah setengah itu adalah 3/4 ditambah 3/2. Ini akar 3, ketinggalannya akar 3-nya. Belum ada di jawaban. Di jawaban pengen kita sederhanakan atau faktorkan menjadi 3/4. 3/4 bagi 3/4 1. Di sini dikalikan 2 dulu. Sehingga menjadi 2 akar 3. Ya. Ya kan? Kalau kita coba 3 kali 2 6. 6/4 itu sama dengan 3/2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, semua jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Jika sudut ABC 40 derajat, maka besar sudut DOA adalah ACB. ACB itu adalah sudut keliling ya. Sudut keliling. Itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Oke, berarti sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling.
keliling. Jadi kalau sudut kelilingnya di sini 40, berarti sudut pusatnya 80. DOA itu akan pelurus menjadi dengan AOB. Berarti untuk mencari DOA berarti sama dengan 180 dikurangi sudut AOB. Sama dengan 180 dikurangi 80 sama dengan 100. Jawabannya adalah 100. Oke. Soal selanjutnya. Wah, ternyata sudah habis. Untuk sesi pertama cukup sekian dulu. Jangan lupa nanti ada sesi selanjutnya atau part selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi yang menonton dari awal sampai akhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.